Oke, tes selamat pagi. Ada Mas Dimas, Mas Devin, Mas Khalid, Mas Salman, Mas Alfiansyah. Apakah sudah di posisi? Sudah, Pak. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, mungkin kita mulai saja ya teman-teman ya, perkuliahan pada pagi hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera ya buat kita semua. Semoga teman-teman semua diberkahi kesehatan dan apa namanya ilmu yang bermanfaat. Oke, marilah untuk memulai perkuliahan pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran sampai nanti di akhir sesi. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup ya. Oke, jadi ini pertemuan kedua ya. Jadi nanti untuk seterusnya dari kelas grafika komputer nanti saya yang ngampu ya teman-teman ya. Kemarin sudah apa namanya sudah diberitahu juga sama Pak Agung. Jadi untuk seterusnya nanti saya yang ngampu seperti itu ya. Oke. Nah, pertama-tama mungkin saya presensi dulu ya teman-teman ya yang di sini. Grafika komputer. Ini. Oke, di sini ada siapa saja? Ada Mas Dimas Kusuma Aryan, hadir? Hadir, Pak. Oke, Mas Devin Samuel Setiawan, hadir ya? Mas Hadir, Mas. Devin. Oke. Terus Muhammad Alfiansyah Ahyar Saputra. Hadir, Pak. Oke. Mas Salman Al-Farizi. Hadir, Pak. Sama yang terakhir Mas Khalid Musdar ya. Ya, hadir, Pak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, emang biasanya ini ya, apa namanya, di sini kemarin koordinator kelasnya siapa ya yang buat grup, saya lupa. Kemarin Mas siapa ya, saya lupa. Ya, sudah dibentuk grup belum ya? Belum ya? Di sini ya? Sorry. Belum ya teman-teman ya? Oke, jadi nanti saya minta tolong perwakilan nanti dibuat satu grup WA saja ya. Koordinator kelasnya di sini siapa nih? Biasanya. Syaroni, Pak. Sahroni, mana Sahroni itu? Mungkin dia belum join, Pak. Lagi di jalan mungkin. Oh, belum jalan. Mas ini ya, Mas apa? Mas Sahroni aja, Sahroni ini ya. Iya, Oh, itu biasanya iya, Pak. koordinator kelasnya. Oke, jadi nanti saya minta tolong dibuatin grup untuk mata kuliah grafika komputer di kelas reguler ya. Nanti silakan saya di invite gitu ya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk apabila teman-teman nanti ada berhalangan hadir, nanti bisa izin melalui grup. Jadi saya tahu ya. Terus kemudian untuk apabila ada pergantian jam, jadi saya nanti bisa diinfokan apabila saya ada kebutuhan, ada alasan tertentu, nanti saya bisa mungkin izin lewat grup seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi nanti saya minta tolong nanti disampaikan ke Mas Saroni atau mungkin nanti kalau Mas Saroni sudah hadir kita bisa sampaikan seperti itu ya. Jadi untuk komunikasi antara kelas di grafika komputer. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya.
Oke, sebelumnya kemarin kita langsung ke materi. Jadi kemarin sudah disampaikan ya sama Pak Agung tentang grafika komputer itu seperti apa ya, gambaran besarnya ya. Jadi apapun yang ada di yang kita kerjakan ya, bukan apapun ya, hampir mungkin sebagian besar itu berkaitan dengan grafika komputer seperti itu ya. Jadi mulai kita ngedesain atau mungkin mengolah gambar dan sebagainya seperti itu ya. Nah, di sini karena ini kuliah teori praktikum, nanti teman-teman minta tolong dipersiapkan. Sebelumnya sudah ada yang pernah pakai Photoshop, Adobe Photoshop, ada yang pernah Pernah, pakai? Pak. Pernah ya? Sudah punya ya, berarti ya Adobe Photoshop ya. Untuk versinya bebas, mau Adobe Photoshop seri terberapa, yang penting nanti bisa dijalankan bareng-bareng seperti itu. Jadi nanti monggo teman-teman silakan dipersiapkan. Jadi nanti karena sebagian besar praktikumnya nanti menggunakan Adobe Photoshop seperti itu ya, teman-teman. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Oke, siap. Oke, seperti itu. Terus kemudian kita lanjut sedikit materi. Jadi nanti kita ada prakteknya sedikit, pengenalan di Adobe Photoshop ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya share materinya dulu. Oke, nah, oke sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, kali ini materinya berkaitan dengan citra di grafika komputer ya. Nah, eh, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang tahu citra itu apa sih? Citra itu bukan nama ya. Apa nih kira-kira di benak teman-teman tentang citra itu apa sih itu citra? Apa nih kira-kira? Mungkin Mas Devin, Mas Dimas, Mas Khalid, Mas Alfiansa, Mas Salman. Nah, ada yang tahu nggak citra itu apa sih sebenarnya? Di benak teman-teman tentang citra itu bagaimana? Terus kegunaannya untuk apa gitu. Terus ada kaitannya apa sih dengan grafika komputer gitu. Jadi berbicara tentang citra ya. Jadi citra itu sebenarnya adalah sebuah gambar ya. Dan gambar itu adalah sebuah citra. Nah, seperti itu. Jadi kenapa saya bahas? Karena memang erat kaitannya dengan grafika komputer. Jadi nanti kita banyakkan mengolah sebuah gambar atau membuat sebuah gambar ya. Entah itu bentuknya desain apa namanya atau dalam bentuk foto seperti itu ya. Nah, jadi citra itu adalah dalam bentuk gambar ya, maupun entah itu dalam bentuk vektor maupun raster gitu ya. Cuman citra adalah gambar dan gambar itu adalah citra, jadi sama. Nah, apa sih tanya dengan grafika ya? Kemarin teman-teman sudah dikenalkan ya, grafika komputer itu tentang apa sih? Jadi ilmu komputer yang mempelajari tentang membuat sebuah gambar yang menarik ya,
terus bisa diketahui informasinya dan segala macam seperti itu. Nah, berbicara soal citra ya, jadi citra itu sebenarnya lebih ke arah representasi visual ya, representasi visual dalam bentuk gambar ya, mulai dari foto, terus kemudian desain flat design, terus bisa juga dalam bentuk fisik ya. Nah, karena kita berbicaranya masih arah citra ya, bentuk fisik seperti apa, cetakan, terus mungkin lukisan dan sebagainya. Nah, itu adalah semacam sebuah citra seperti itu. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk memberikan sebuah informasi tentang sebuah visual seperti itu. Misalkan gini, kalau teman-teman ngelihat sebuah gambar nih ya, sebuah gambar misalkan di jalan gitu ya. Nah, teman-teman banyak pasti ngelihat sebuah simbol ya. Simbol di jalan, misalkan ada simbol stop, ada simbol jalan terus, ada simbol dilarang parkir. Nah, itu sebenarnya juga semacam citra, tapi citra yang sudah dibentuk secara fisik atau secara non digital. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah semacam visual yang bisa memberikan sebuah informasi ya. Jadi teman-teman pasti sering melihat itu. Nah, berbicara dengan citra, erat kaitannya dengan grafika ya. Jadi teman-teman sudah mengetahui sedikit ya. Jadi grafika adalah teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk merepresentasikan dan memanipulasi data gambar dengan menggunakan komputer ya. Makanya kan ada namanya grafika komputer. Nah, dengan bahasa lain, istilah grafika komputer juga dapat diartikan segala sesuatu selain teks atau suara seperti itu. Jadi lebih ke arah visual, gitu ya. Nah, di sini sering berkembangnya teknologi, gambar-gambar yang dihasilkan dan ditampilkan pada sebuah komputer menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang dapat ditemui ya. Misalkan kalau teman-teman lihat televisi, lihat koran dan majalah ya, yang memang di situ fungsinya untuk menampilkan hasil yang lebih komunikatif dan realistis ya. Jadi hasilnya lebih ke visual seperti itu. Terus kemudian selain di situ grafika komputer juga ditemukan pada bidang-bidang kedokteran, geologi dan tak terkecuali dalam bidang pendidikan untuk pengajaran dan penulisan karya-karya ilmiah ya, berbicara soal grafika komputer. Nah, terus kemudian di sini dari gambar itu sebenarnya kita bisa membedakan ya, ada bisa dibilangnya gambar atau mungkin citra, citra nyata dan citra tak nyata. Citra tampak dan citra tak tampak seperti itu. Bedanya sebenarnya apa? Nanti saya jelaskan. Nah, ini sedikit grafika komputer ya, menurut beberapa lembaga ya, mulai dari Sains Teknologi, Encyclopedia Marketing Terms, Britannica. Jadi kalau menurut Sains and Teknologi Encyclopedia, suatu cabang dari ilmu komputer yang berhadapan dengan teknik dan teori sintesis gambar dari sebuah komputer. Jadi kalau teman-teman ngelihat foto, ngelihat teman desain, itu semuanya adalah bentuk dari sebuah citra atau gambar. Nah, ini menurut marketing terms, gambar atau pictures yang diciptakan dan dimanipulasi melalui penggunaan alat komputer ya. Jadi menggunakan komputer misalkan untuk pengeditan, untuk memperbaiki dan segala macam. Nah, terus kemudian misalnya di sini ada printer laser. Mengapa disebut alat grafika? Sebab printer tersebut mengizinkan komputer itu mengeluarkan gambar. Jadi grafika atau citra itu tadi dia bentuknya gambar. Entah itu sudah dikeluarkan oleh printer atau mungkin yang kita lihat di layar komputer kita. Jadi sebenarnya sama seperti itu. Terus ini menurut Britannica ya, grafika komputer adalah penggunaan komputer untuk menghasilkan gambar visual ya. Nah, umumnya format grafika meliputi GIF, JPEG untuk gambar tunggal dan MPEG dan QuickTime untuk gambar multiframe ataupun video. Nah, di sini mungkin teman-teman nggak asing ya dengan namanya .jpeg ya. Pasti tidak asing ya teman-teman ya.
Nah, JPEG itu adalah standar extensive file untuk sebuah gambar. Nah, kemudian selain JPEG atau mungkin selain GIF, kira-kira ada apa lagi nih untuk format dari gambar? Ada yang pernah tahu nggak? Selain GIF sama selain JPEG, ada apa nih kira-kira nih? Mas Devin, semuanya teman-teman ada yang tahu selain GIF dan JPEG? Ada banyak ya format gambar ya. Selain itu ada apa nih kira-kira? Coba ada yang tahu nggak? PNG Mas. PNG benar, itu juga salah satu format dari sebuah gambar. Terus selain PNG nih ada apa lagi nih? Kan tadi ada JPEG, ada GIF, ada PNG nih, terus ada apa lagi nih selain itu nih? SVG Kira-kira. Pak, SVG, SVG, SVG. oke. SVG itu adalah format gambar juga tapi bentuknya vektor ya. SVG. Terus DWG Pak, apa lagi? Ah, DWG. apa? DWG? Iya, kalau AutoCAD gitu Pak. Apa? Gimana Mas? AutoCAD, DWG, DNG, bukan? Bukan Pak. Apa DWG itu format apa? Aku baru dengar malah. W ya, W ya, DWG. Iya Pak, DWG. Sebenarnya kalau misalkan gambar yang berasal dari aplikasi kayak AutoCAD, terus SketchUp, gitu tuh Oh, maksudnya masuknya ke yang masih, Bapak masih, masih, masih ya masih. Pak? Jadi Oh, oke itu Pak. format untuk AutoCAD itu ya DWG ya, 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 Iya ya. Pak. SketchUp. Nah itu juga masih, cuman kan memang dia cuman bisa dibuka di aplikasi tertentu ya kalau itu ya. Iya benar, benar Pak. Nah, cuman kan di sini kita berbicara soal apa namanya universal, maksudnya yang semua Oh bisa iya, iya. dibaca gitu ya. Yaitu tadi Iya. ada JPEG, GIF, PNG, SVG itu juga masih bisa dibuka di universal ya. Terus kemudian mungkin yang lainnya selain itu juga ada namanya TIFF ya. TIFF itu juga salah satu bentuk format gambar, cuman untuk kualitas yang sangat besar ya. Nah, biasanya kalau format TIF, jadi formatnya bentuknya tulisan. Bentuknya sebentar. Sorry. Nah, bentuknya eh, lebih besar ya, bentuknya tulisan ya. Bukan bentuknya gambar. .tiff. Nah, ini adalah bukan ini ya. Nah, .tif ya. Dia juga standar untuk sebuah gambar, cuman di sini dia mempunyai file yang sangat besar dan dia punya high quality image ya, karena memang sebelum diedit ya seperti itu. Karena tidak ada proses format. Jadi kalau digambarkan memang ada lost and lostly formats ya. Jadi itu format sebelum dikompres dan sesudah dikompres seperti itu. Nah, kalau TIFF itu benar-benar filenya masih high quality. Nah, kalau satu gambar sendiri, kalau teman-teman tahu ya, misalkan gambar dari kamera ya, satu file gambar itu bisa mungkin cuman 10 MB, nah di bawah 10 MB lah ya. Nah, cuman kalau untuk formatif satu gambar itu bisa di ratusan MB. Nah, jadi bedanya jauh ya. Jadi misalkan kalau di JPEG ya teman-teman tahu satu file foto itu bisa cuman 10 MB, tapi kalau di TIFF itu bisa sampai 100 MB per file karena emang untuk tujuan tertentu seperti itu ya. Nah, jadi pada intinya seperti itu. Terus kemudian ini menurut ensiklopedia ya. Jadi perpindahan data bergambar ke dalam dan keluar komputer. Maksudnya apa? Bergambar itu misalkan kalau kita dari kamera, kita motret, kita masukkan ke kamera, ke komputer, sorry. Terus kemudian kalau dari dalam keluar, kita bisa menggunakan printer atau plotter ya untuk mencetak. Nah,
Penggunaan teknik-teknik konversi analog to digital dari berbagai device curve tracer, digitizer, dan light pen dikoneksikan ke terminal grafis komputer. Program komputer ID design yang tadi dibilang sama Mas Salman ya, yang menggunakan AutoCAD, menggunakan SketchUp, itu adalah salah satu program CAD. Terus kemudian scanner optis adalah untuk menyimpan data bergambar pada komputer digital ya. Jadi pada intinya kita bakalan lebih banyak mengolah sebuah gambar atau membuat sebuah gambar seperti itu. Nah, itu menurut ensiklopedia. Terus kemudian menurut komputer grafik atau grafika komputer, bidang dari komputasi visual ya, di mana pengguna komputer akan menghasilkan gambar visual secara sintetis dan mengintegrasikan atau mengubah informasi mengenai ruang dan visual yang dicontohkan dari dunia nyata seperti itu. Nah, contohnya ini ya, jadi misalkan dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalau teman-teman membuat background ya, membuat desain background, elemen gitu ya, dalam satu gambar, nah seperti itu. Terus kemudian digunakan juga untuk membuat desain vektor seperti apa namanya gambar ya, gambar logo, gambar kaos dan sebagainya. Untuk percetakan juga bisa. Terus kemudian ini yang dibilang tadi AutoCAD ataupun SketchUp digunakan untuk bangun ruang ya. Nah, jadi ke grafika komputer juga berkaitan dengan hal itu ya. Jadi gimana orang itu membuat desain arsitektur dari sebuah rumah ya, terus kemudian dibuat dalam bentuk nyatanya seperti itu. Nah, itu namanya komputer ID design. Terus kemudian di sini juga ada semacam untuk game ya, teman-teman ya. Untuk game itu juga salah satu bentuk dari grafika komputer juga. Terus kemudian di sini juga banyaknya visual gambar ya. Itu juga berkaitan dengan grafika komputer sama 3D rendering ya. Jadi kalau ini tadi dalam bentuknya belum dirender ya, masih modeling ya. Ini mouse saya muncul nggak? Muncul ya? Halo? Muncul lah ya? Sorry. Nah, ini dalam bentuk 3D modeling, kemudian di rendering ya, akhirnya dalam bentuk bisa jadi nyata seperti itu. Nah, kurang lebih penggunaan grafika komputer seperti itu. Terus kemudian untuk flat design ya, penggunaan elemen, aset, dan sebagainya. Terus juga untuk pengolahan gambar ya, menggunakan Photoshop, editing foto, dan sebagainya. Itu juga salah satu bentuk dari grafika komputer gitu ya. Nah, terus kemudian pengelompokan citra ya, tadi yang sempat saya bilang ada citra tampak dan citra tampak ya. Kalau citra tampak itu citra yang dapat disentuh dan berupa benda. Contohnya apa? Misalkan kalau teman-teman lagi nyetak ya, nyetak sebuah gambar atau nyetak sebuah dokumen, nah itu adalah dalam bentuk citra tampak seperti itu. Terus kemudian kalau citra tak tampak itu adalah citra yang cenderung tidak dapat disentuh dan hanya dapat dilihat serta dapat diolah. Nah, citra tak tampak itu masih dalam bentuk gambar yang ada di komputer atau bisa dibilangnya citra digital ya. Citra yang dalam bentuk gambar ya. Contohnya ini tadi ya, desain menggunakan SketchUp, terus desain menggunakan Illustrator mungkin, terus editing foto menggunakan Photoshop. Nah, itu adalah yang bisa dibilang citra tak tampak seperti itu. Jadi pengelompokannya ada beberapa. Oke? Jadi paham ya mendefinisikan citra itu seperti apa. Jadi ada dua, citra tak tampak dan citra tampak. Itu pengelompokannya. Terus kemudian ini definisi pengolahan citra. Jadi kenapa penting? Karena memang pada mata kuliah ini kita bahas operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra apabila yang pertama perlu perbaikan atau memodifikasi citra. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung dalam sebuah citra itu sendiri. Seperti itu. Jadi digunakan untuk perbaikan. Misalkan gini, kalau teman-teman
membuat sebuah foto, terus kemudian foto itu kayak warnanya kurang menarik, nah itu bisa diperbaiki atau mungkin bisa dimodifikasi seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan atau mungkin diukur. Nah ini biasanya lebih ke arah untuk pengelompokannya saja. Terus kemudian sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra lain yang lain. Nah, jadi misalkan kalau teman-teman membuat sebuah gambar ya, membuat semua image gitu ya, menggunakan vektor pasti terdiri dari berbagai elemen ya, bukan cuma satu elemen saja. Nah, citra itu perlu digabung dengan bagian citra yang lain. Terus kemudian juga bisa diterapkan untuk kebutuhan digital imaging. Ada yang tahu digital imaging? Ya. Nah, digital imaging itu adalah manipulasi foto. Nah, dia biasanya menggunakan beberapa elemen ya, terus dijadikan satu, dibuat sebuah digital imaging namanya seperti itu. Ya. Jadi itu terus kemudian, sorry. Nah, di sini harusnya ada gambarnya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya. Nah, di sini ada contoh ya, sebuah foto ya di sebelah kiri teman-teman ya. Di situ pasti teman-teman ngelihat banyaknya apa tuh kira-kira tuh? Binti-binti itu apa itu? Kira-kira apa tuh binti-binti itu namanya tuh? Apa itu? Noise ya. Bener nggak noise? Yang sebelah kiri ini loh. Benar ya, ini noise. Nah, sebelah kanan sudah diperbaiki. Jadi dihilangkan noise-nya atau mungkin direduce ya. Nah, itu juga salah satu bentuk pengolahan dari sebuah grafika seperti itu ya. Jadi menghilangkan noise. Gunanya apa? Untuk memperbaiki kualitas foto agar lebih baik lagi seperti itu. Nah, terus kemudian di sini juga kita bisa membedakan ya, pengolahan sebuah citra itu bisa kita lihat dari beberapa warna, misalkan ada full color, ada grayscale atau hitam putih, terus kemudian di sini juga ada dalam bentuk penambahan filtering ya, dikasih efek apa gitu ya. Terus kemudian di sini kita juga bisa melihat secara grayscale seperti itu, oke? Gitu ya. Terus itu jadi sebentar ya teman-teman ya. Oke, maaf saya lanjut ya. Nah, terus kemudian itu ya salah satunya ya bentuk pengolahan dari grafika komputer yaitu pengolahan citra ya. Terus kemudian, nah dalam bidang komputer ada 3 bidang studi yang berkaitan dengan data citra, namun memang tujuan ketiganya berbeda. Apa saja itu? Yang pertama itu ada namanya grafika komputer. Nah, terus kemudian ada pengolahan citra dan yang terakhir adalah pengenalan pola. Nah, itu adalah 3 bidang studi yang berkaitan dengan sebuah citra.
Kenapa? Yang pertama, grafika komputer memang bertujuan ya untuk menghasilkan citra, lebih tepat disebut grafik atau picture dengan prinsip-prinsip geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya. Itu adalah grafika komputer. Terus kemudian pengolahan citra. Nah, ini digunakan untuk memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin, dalam hal ini sebuah komputer. Nah, terus kemudian yang tiga adalah pengenalan pola. Nah, mengelompokkan data numerik dan simbolik termasuk citra secara otomatis oleh mesin. Dalam hal ini komputer ya, tujuannya untuk pengelompokan adalah untuk mengenali suatu objek di dalam citra. Nah, biasanya pengenalan pola itu lebih ke arah untuk face recognition atau mungkin fingerprint scanner. Nah, jadi sidik jari ya, sama untuk mendeteksi wajah. Nah, itu biasanya pengenalan pola. Cuman yang kali ini kita bahas lebih ke arah grafika komputer dan pengolahan citranya. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian saya lanjut lagi. Nah, computer vision dan hubungannya dengan pengolahan citra. Kenapa? Karena memang computer vision merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk persepsi visual seperti akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, pengenalan, recognition, dan membuat keputusan atau seperti itu. Nah, contohnya di sini dia menggunakan foto ya, dia editing foto secara apa ya, secara nggak nyata lah ya, secara digital imaging ya, wajahnya diganti, terus badannya juga diganti seperti itu. Nah, proses-proses di dalam computer vision dapat dibagi menjadi 3 aktivitas ya, yaitu memperoleh atau mengakuisisi citra digital, melakukan teknik komputasi untuk memproses atau memodifikasi data citra, operasi-operasi dari pengolahan citra. Terus yang ketiga adalah menganalisis dan menginterpretasi citra dan menggunakan hasil pemrosesan untuk tujuan tertentu seperti itu. Nah, vision berarti geometri, measurement, dan interpretation seperti itu ya. Itu adalah computer vision. Ini juga nanti ada mata kuliahnya sendiri ya, computer vision ini ya. Terus juga ada sendiri juga untuk mata kuliah di pengolahan citra digital. Nah, itu juga ada juga seperti itu. Nah, oke. Nah, terus kemudian apa aja sih yang bisa dilakukan dari sebuah grafika komputer ya? Yang pertama untuk di citra itu sendiri, mulai dari perbaikan kualitas citra, memperbaiki kualitas citra dengan memanipulasi parameternya. Nah, terus kemudian pemugaran citra, menghilangkan meminimum cacat pada citra. Jadi ini lebih ke arah menghilangkan dan meretouch ya, meretouch apa yang tidak ada di sebuah citra. Mungkin kurasa jelek gitu ya. Terus kemudian pemampatan citra, citra dapat dipresentasikan dalam bentuk yang lebih kompak sehingga memerlukan memori yang lebih sedikit. Ya. Terus kemudian ada segmentasi citra, memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu seperti itu. Jadi dia mengsegmentasikan beberapa citra. Terus kemudian selanjutnya ada pengorakan citra, dia menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Jadi ini lebih ke arah nanti ada mata kuliah pengolahan citra digital ya. Jadi dia bisa tahu dalam sebuah image itu kita bisa olah secara apa saja. Ya, seperti itu ya, bisa kita lihat visualisasi datanya dan sebagainya. Terus kemudian ini rekonstruksi citra, membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Nah, ini lebih ke arah restorasi ya. Restorasi itu kita membuat ulang ya. Misalkan kalau teman-teman mengalami itu fotonya jelek gitu ya, atau fotonya jadul, terus kita buat hasil yang lebih bagus lagi seperti itu. Oke. Itu ya. Jadi ada beberapa untuk di pengolahan di grafika komputer. Terus ini ada 2 perbaikan kualitas, itu adalah perbaikan citra ya, mulai dari kontras, gelap terang, perbaikan tepian objek ya, penajaman, sharpening, pemberian warna atau filtering, penapisan di raw atau
noise filtering, pengurangan noise. Nah, terus kemudian pemugaran citra itu penghilangan kesamaran ya, atau mungkin kalau misalkan fotonya kurang tajam dibuat lebih tajam lagi itu juga bisa. Terus mungkin penghilangan noise ya. Jadi kalau banyak noise seperti yang tadi itu bisa kita minimalisir dengan pengolahan di grafika komputer seperti itu, ada pengolahan citra. Oke, jadi itu sedikit nanti mata kuliah kita lebih berkaitan dengan apa namanya pengolahan sebuah foto ya, teman-teman ya, pengolahan sebuah gambar. Jadi nanti lebih banyak menggunakan Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator seperti itu, teman-teman. Oke. Kenapa seperti itu? Karena kita nanti bakalan mengolah gambar dalam dua bentuk ya, ada raster dan vektor seperti itu. Nah, di sini teman-teman sudah menginstal aplikasi Photoshop. Kalau Photoshop sudah ada ya? Sudah, Pak. Oke, nah ini nanti saya ada sedikit pengenalan mungkin biar teman-temannya mungkin ada yang belum atau ada yang sudah, jadi bisa sama rata gitu ya. Oke, siap, Pak. Di sini rata-rata menggunakan Adobe Photoshop berapa nih? Bentar. Menggunakan Adobe Photoshop berapa nih? Sekarang yang terbaru itu Adobe Photoshop CC 2023. Nah, bedanya apa? Nanti saya tunjukkan lebih ke arah fitur-fitur yang terbaru aja sih gitu ya. Corel Draw, Pak. Oh, Corel Draw, pakai Corel Draw, Mas. Iya, Pak, sama Photoshop CS6. Oke. Pak, bedanya CS6 sama yang CC itu apa sih, Pak? CS6 sama Yang CC. CC. Oh. Nah, kalau CC kan dia di situ tulisannya Creative Cloud nih ya. Jadi ini saya bukakan saja ya. Sebentar. Saya pakai Photopea boleh tidak Pak? Boleh, silakan. Itu juga salah satu sama dengan Photoshop sih, cuman dia bentuknya web based ya. Dia saya juga pernah pakai Photopea. Nah, silakan nggak masalah. Cuman apa namanya biar sama sih saya sarankan menggunakan Adobe Photoshop saja sih gitu ya, sama Adobe Illustrator. Oke, ini saya share screen dulu ya. Nah, tadi pertanyaan yang menarik ya, Pak, bedanya Photoshop CS6 sama CC itu apa sih ya? Sebentar. Oke, ini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2023 ya. Dia sudah bentuknya Creative Cloud ya, Mas. Creative Cloud, dan kalau CS itu Creative Suite. Nah, bedanya apa? Nah, kalau beda di apa namanya di penamanya sebenarnya bedanya lebih ke arah, jadi kalau CS itu dia kan Creative Suite nih ya. Dia cuman bisa nge-save-nya atau mungkin bekerjanya secara individual ya, belum terorganisir. Nah, tapi kalau untuk Creative Cloud bedanya dia sudah ada bentuk cloud computingnya ya. Jadi dia bisa terkoneksi dengan beberapa user ya, jadi bisa ngedit bersama-sama juga bisa dalam satu file gambar. Terus kemudian enak bedanya apalagi bedanya lebih ke arah fleksibel seperti itu. Oke, itu sih bedanya ya. Cuman kalau lebih ringannya sebenarnya lebih ringan CS ya, karena kalau CS kan fitur-fiturnya nggak terlalu banyak tuh. Tapi kalau CC itu fiturnya lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, tergantung kebutuhan nih. Nanti mau bikin seperti apa. Ya, itu. Nah, terus kemudian ada yang bilang nih, Pak, saya mending pakai Corel atau mungkin Illustrator lah. Atau ya pakai Corel lah ya. Nah, kalau saya dulu sendiri itu juga pemakai Corel ya, karena juga saya kebetulan orang zaman dulu ya, saya menggunakan Corel, cuman lambat laun kebutuhan di lebih menyarankan ke arah Illustrator ya.
karena memang dia bisa terintegrasi antara satu aplikasi Adobe, misalkan terintegrasi dengan Adobe Photoshop, dengan Adobe Premiere, Adobe After Effects. Nah, makanya digunakan apa namanya itu Adobe Illustrator. Cuman di sini tergantung suka yang mana atau tidak sih, seperti itu. Nah, di sini ini saya bukakan ya Adobe Photoshop ya. Ini Adobe Photoshop 2023 yang terbaru. Pak, bedanya sama yang 2022 atau yang lain gimana? Sebenarnya bedanya cuma penambahan fitur saja ya. Tidak terlalu, ada beberapa fitur yang membantu, ada juga yang kadang wah ini tuh buat apa atau sebenarnya gitu ya. Nah, pertama-tama ini adalah lembar workspace ya. Ini saya menyamaratakan. Nanti teman-teman mungkin setelah kuliah ini bisa diinstal Adobe-nya atau sudah ada semua kira-kira? Ada semua enggak? Yang belum ada coba angkat tangan. Belum punya Photoshop deh. Coba. Pak, kalau saya pakai Photopea bisa bisa kan Pak ya? Photopea nggak masalah sih Mas. Oh ya udah. Oke oke. Pakainya Photopea ya. Itu Mas Khalid belum ya? Belum punya Photoshop Mas. Bener ya? Yang lain punya semua ya? Oke. Nah, nanti yang belum punya segera diinstal karena nanti kita kebanyakan nanti menggunakan Photoshop ya untuk di praktikumnya. Photopea juga sama kalau fiturnya. Saya juga pernah pakai Photopea, itu bentuknya web based ya. Photopea dia juga ada ilustratornya, sebenarnya juga sudah ada Adobe Photoshop-nya, tergantung mau makainya yang mana. Seperti itu. Cuman sering nge-lag nggak Mas kalau pakai Photopea Mas? Enggak ya? Sering nge-lag nggak sih? Enggak ya? Saya enggak. Enggak ya? Jadi masih aman ya? Takutnya nge-lag atau gimana gitu. Pakainya yang di web base kan Mas ya? Iya kayak Hah? yang itu Pak, yang linknya di chat. Iya, iya, itu yang ini kan, yang bentuknya web base itu kan. Nah iya, ya punya web. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya bisa juga ya. Dan bentuknya sebenarnya portable ya. Bukan ya portable lah ya. Jadi bisa diakses lewat website ya. Dia web base gitu ya. Nih saya nyoba buka juga nih. Ya sebenarnya fiturnya hampir semuanya sama ya. Ini mungkin saya share saja ya teman-teman ya. Ini saya share. Nah, sebentar. Oke, saya share sebesar ini aja deh. Bentar ya. Saya dijatuhkan ya. Berarti gini aja deh. Nah, muncul ya. Nah, ini Photoshop dan yang sampingnya adalah foto PA ya. Jadi sebenarnya kurang lebih fiturnya hampir semuanya sama ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat kita coba bikin file baru dulu ya. Nah, fitur-fiturnya sebenarnya sama kurang lebih ya. Jadi tidak ada yang berbeda, cuman mungkin ada hal yang memang tidak ada di Photopea sih seperti itu. Cuman ini harusnya sih ada semua harusnya ya. Saya juga pernah pakai. Oke, mungkin sedikit perkenalan ya teman-teman ya. Jadi pada intinya teman-teman harus paham dulu sebelum
menggunakan, jadi harus tahu aplikasinya dulu ya sebelum menggunakan secara lebih luas lagi ya. Nah, ini adalah lembar kerja ya teman-teman ya, apa namanya, lembar kerja dari sebuah Adobe Photoshop 2023 ya. Nanti juga saya bukakan Adobe Illustrator juga seperti itu. Oke, masih proses ya ini ya. Ya, saya kenalkan di, nah ini ilustratornya udah mulai muncul ya. Jadi perbedaannya apa? Sebenarnya adalah perbedaannya itu untuk cara pengolahannya ya. Kalau AI, Adobe Illustrator itu lebih banyak digunakan untuk penggunaan gambar vektor, sorry. Nah, terus kalau Photoshop digunakan untuk kebanyakan mengolah gambar berbentuk raster. Nah, di sini ada satu pertanyaan nih. Kira-kira apa sih bedanya gambar raster dan gambar vektor? Ada yang tahu nggak? Apa nih perbedaannya nih gambar raster dan gambar vektor nih? Ilustratorku nggak muncul ya. Ada yang tahu nggak perbedaan vektor dan raster apa nih kira-kira? Mungkin yang kemarin backgroundnya desain siapa? Mas siapa lupa saya. Yang dari SMK desain itu siapa ya kemarin ya? Mas Alfiansa apa ya? Iya Pak, Alfi Pak yang dari SMK Pak. Alfi yang dari SMK desain ya. Nah perbedaannya apa nih kira-kira vektor sama raster nih? Ini lembar kerja ilustrator ya. Jadi ini ilustrator, ini Adobe Photoshop. Apa nih Mas Alfi? Kira-kira bedanya apa nih? Tak lupa. Browsing dulu ini mesti. Ya, jadi kalau raster itu adalah nanti bentuk apa namanya, bentuk gambarnya itu lebih ke arah pixel ya, terdiri dari beberapa pixel ya. Tapi kalau ilustrator untuk gambarnya lebih ke arah permainan garis atau permainan poin ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di Photoshop itu nanti bermainnya secara berapa pixel, tapi kalau itu Illustrator itu berbicara seberapa panjang sentinya, besarnya di sentimeternya seperti itu. Bisa. Nah, kegunaannya untuk apa? Misalkan kalau teman-teman untuk kebutuhan digital ya, kebutuhan digital itu misalkan untuk cetak foto dan sebagainya. Nah, itu biasanya gambarnya adalah gambar raster ya. Tapi untuk kebutuhan misalkan kebutuhan brosur, terus banner dan sebagainya, nah itu biasanya digunakan apa namanya? Gambar vektor seperti itu atau citra vektor gitu ya. Nah, sebelum mulai teman-teman pahami dulu ya lembar kerja di Photoshop itu ada apa saja ya. Di sini kita bakalan mencoba ya teman-teman ya. Nah, Nah, di sini ini adalah lembar kerja yang mau teman-teman buat ya. Teman-teman harus menentukan ukurannya karena kalau di apa namanya raster itu orientasinya adalah ke arah pixel ya. Nah, makanya tentukan dulu berapa pixel yang teman-teman mau buat. Nah, seperti itu. Misalkan di sini saya coba buat di ukuran 1920 1080